Kabar bahagia datang dari Tengku Dewi Putri yang baru saja berhasil melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut langsung diungkapkan sendiri oleh Tengku Dewi melalui Instagram pribadinya, yang mana ia turut membagikan potret persalinan anak keduanya serta mengumumkan nama putrinya. Meski tengah berhadapan dengan proses persidangan, Andrew Andika yang masih berstatus suami dari Tengku Dewi pun terlihat hadir dengan menggendong langsung anak keduanya. Ia pun terlihat bahagia dan menyambut hangat kelahiran buah hatinya dengan membagikan momen bersama di akun media sosial pribadinya. Di sisi lain, menurut kabar beredar, Andrew sendiri dikabarkan tidak diizinkan untuk bertemu dengan sang istri, lantaran Tengku Dewi tidak ingin dipertemukan oleh Andrew. Sama dokter nggak? Sini Bang, aku pulang habis ini. Gelap ya tadi ya dok ya? Tapi kalau lemak itu biasa. Ini banyak loh tadi buang. Wah. Anaknya juga sehat, luar biasa. Tadi baru liatin. Cewek. Lahirannya jam berapa? Tadi saya sehari sekitar jam 7 pagi tadi. Semuanya lancar banget. Tadi aku juga sudah ketemu dengan dokternya juga, dokter M. Cernain. Semuanya sehat, lancar banget. Dia dokternya juga kenal dengan aku, jadi tadi langsung chatan juga, semuanya lancar. Bayinya juga cukup cukup gede juga ya, 3,8 kilo cewek, dan semuanya lahir dengan baik. Aku sempat tanya tentang suaminya juga, jadi masih komunikasinya masih kurang baik sepertinya, cuma itu aja sih. Dianya nggak bersedia dan nggak berkenan karena lagi proses juga, tapi dia tidak membatasi tentang anak. Jadi katanya tadi tuh dari ceritanya itu sih diazanin oleh suaminya di ruang sebelah. Di ruang sebelah. Beliaunya tahu. Beliau tahu, Tengku Dewi tahu, tapi nggak mengizinkan untuk ketemu dengan beliau. Tapi untuk mengazankan anaknya, dia kasih izin tadi di ruangan sebelah. Dan ada sedikit permasalahan juga. Sempat ada konsultasi lah dengan aku juga. Dia pengen habis lahiran juga pengennya cantik. Habis lahiran pengen langsung cantik. Jadi aku ada kasih beberapa rekomendasi dengan dia juga. Maklum lah ya, mungkin lagi ada masalah pribadi, lagi patah hati atau lagi apa. Aku sebagai teman, sebagai dokter, ya bantu aja sih. Pokoknya kayak gimana caranya dia selesai lahiran jadi orang yang baru, orang yang jadi lebih ceria, lebih bersemangat, dan lebih cantik ya. Aku kasih rekomendasi beberapa treatment habis lahiran juga biar cepat. Mungkin nanti akan di-spill pas dia keluar ya. Dia bilang juga tanggal 2 nanti mau bicara dengan media juga. Ya namanya juga kan ibu-ibu yang tertekan pas lagi hamil ya, pasti kan rasanya nggak enak banget ya. Ngerasa ditinggal suami, ngerasa diselingkuhin, pasti kan rasanya itu nggak enak banget. Setelah selesai itu pengen balik lagi, pengen ceria lagi, pengen cantik lagi, pengen memulai sesuatu hal yang baru. Dia tanya dengan aku, kayak gimana caranya Dokter Richard, aku pengen banget. Proses perceraian antara Andrew Andika dan Tengku Dewi memang telah berlangsung, bahkan telah menjalani beberapa kali sidang. Akan tetapi, pihak Tengku Dewi menguak bahwa terjadi kejanggalan dalam proses sidang perceraian Tengku Dewi dengan Andrew Andika. Dalam ikor di laman Pengadilan Agama Cibinong telah tercantum amar putusan bahwa gugatan cerai tersebut telah dicabut oleh penggugat yakni Tengku Dewi. Minola Sebayang selaku kuasa hukum dari Tengku Dewi pun menegaskan bahwa tidak ada pencabutan gugatan, baik formal maupun informal kepada Pengadilan Agama Cibinong. Pihak Tengku Dewi pun menuding dalam sidang ketiga yang digelar 4 Juli lalu, hakim memberikan saran tanpa dilandasi dengan pertimbangan hukum dan hanya berdasarkan pada alasan subjektif saja. Kalau dari Tengku Dewinya itu kan masih tetap ingin gugatan cerainya itu dilanjutkan, ya. Hanya saja memang ada sedikit masalah kemarin di sidang ketiga itu karena isunya kan Tengku Dewi mencabut gugatan, ya. Jadi kami perlu tegaskan, sampai hari ini Tengku Dewi tidak pernah mencabut gugatan,
baik secara langsung maupun melalui kami sebagai kuasa hukumnya. Ya, memang di saat sidang ketiga itu ada arahan-arahan, ya, ada masukan-masukan, ada saran-saran dari majelis hakim. Tapi saran-saran itu kan sifatnya personal, ya, karena bicara mengenai masalah rasa kemanusiaan dan hal-hal yang lainnya. Nah, karena ini adalah proses hukum, sebaiknya sih memang pertimbangan-pertimbangan yang melandasi suatu saran, satu keputusan itu kan haruslah dilandaskan kepada aturan hukum. Ya, karena majelis hakimnya juga menurut rekan kita yang sidang pada waktu itu tidak menyatakan ada suatu kesalahan secara hukum kalau wanita yang sedang hamil itu mengajukan gugatan. Nah, cuma lebih kepada pertimbangan kemanusiaan. Jadi itulah yang menjadi pertimbangan dari Teguh Dewi, dan Teguh Dewi memang meskipun tidak buru-buru tapi tetap ingin gugatan itu diproses, ya. Dan dari staf kami yang sidang pada waktu itu juga tidak pernah mengatakan melakukan pencabutan gugatan baik secara lisan maupun tertulis, apalagi kita tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan gugatan. Dan Dewi juga pada waktu persidangan tersebut juga tidak menyatakan dengan tegas. Dan hari ini juga Dewi sudah mengirimkan surat kepada kantor kami agar proses hukumnya terkait dengan masalah gugatan perceraiannya itu bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, ya, tersebar berita Teguh Dewi sudah mencabut gugatan, bahkan mungkin kalau kita lihat di e-court juga di SIPP-nya itu mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatan. Jadi oleh karena hal ini kami selaku kuasa hukum Dewi dan juga atas permintaan klien kami Teguh Dewi, ada surat tertulisnya, telah menyurati Ketua Pengadilan Agama Cibinong, ya, agar memberikan perlindungan hukum, bantuan hukum atas sikap-sikap majelis hakim yang pada waktu persidangan Teguh Dewi itu secara subjektivitas tanpa kehadiran tergugat yang ketiga kalinya, memberikan arahan, memberikan nasihat hanya kepada Teguh Dewi saja, dan saran-sarannya itu juga hanya berupa saran yang harusnya diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan, mengambil keputusan apakah ingin meneruskan apa tidak itu di persidangan berikutnya. Tapi sayangnya pada tanggal 4 Juli itu langsung di e-court itu amar putusannya keluar mengabulkan pencabutan. Nah, ini yang menimbulkan kekisruhan, dan hari ini kami secara resmi sesuai dengan amanah yang diberikan oleh klien kami, permintaan dari klien kami, dan kami juga memang tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan pencabutan dan tidak pernah menyatakan mencabut secara formal maupun informal, bertulis surat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong agar memeriksa perkara ini, ya, agar mengganti majelis hakimnya, memeriksa majelis hakim yang selama ini memegang perkara tersebut, dan jika memungkinkan melanjutkan proses hukumnya. Nah, jadi surat ini juga kami tembuskan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan juga ke Mahkamah Agung, karena ini terjadi suatu keanehan gitu loh. Jadi penggugat tidak ingin dan tidak pernah menyatakan mencabut, prinsipalnya sendiri, kliennya sendiri juga tidak pernah menyatakan dengan tegas mencabut, tapi amar putusannya adalah mencabut. Ini ada apa ini? Dan tentu kami dalam surat itu juga meminta agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini diganti, karena menurut kami tidak profesional dan tidak objektif.